History, Misteri. Ada seorang ibu muda yang bernama Siti Maimunah, yang usianya baru saja menginjak 29 tahun. Dia memiliki seorang suami yang bernama Pusini. Usianya sudah menginjak 33 tahun. Dari pernikahan Maimunah dan Pusini, mereka dikaruniai beberapa orang anak. Sebagai seorang suami, Pusini memiliki pekerjaan sebagai sopir, yang mana penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kehidupan rumah tangga keluarga mereka juga tampak harmonis, seperti tidak ada masalah sama sekali. Maimunah dan Pusini tinggal di sebuah rumah sederhana, berpagar bambu warna hijau yang lumayan luas dan cukup nyaman. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan sangat harmonis dan baik-baik saja selama bertahun-tahun. Jika ada permasalahan rumah tangga, mereka selalu bisa mengatasinya dengan baik. Sang suami yang bernama Pusini itu bisa dikatakan cukup sibuk dalam pekerjaannya. Ya, bagaimana selayaknya seorang supir pada umumnya yang sering bepergian keluar kota. Meskipun sering bekerja di luar kota dan jarang di rumah, Pusini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan tetangga-tetangganya. Begitu juga dengan Maimunah sang istri. Dia juga akrab dengan para tetangga-tetangganya. Ada salah satu tetangga mereka yang juga cukup dekat dengan keluarga ini. Namanya Fitria. Dia masih cukup muda. Umurnya 23 tahun. Fitria ini kebetulan masih lajang dan hidup bersama keluarga besarnya. Di dalam cerita ini, Fitria yang akan menjadi sumber masalah di dalam rumah tangga Maimunah dan Pusini. Menurut keterangan para warga, Fitria ini dikenal sebagai perempuan yang narsis, di mana hal-hal tersebut juga terlihat dari media sosialnya dengan username Fitria Bawels yang sudah memiliki 5.000 pengikut. Dia sering memposting konten di media sosialnya dengan menampilkan kegiatan sehari-hari. Mungkin Fitria ini punya mimpi ingin jadi seorang konten creator terkenal. Jadinya dia sering membuat konten tentang dirinya. Berhubung Fitria yang masih muda dengan Maimunah yang cukup terbilang masih muda, itu bisa dikatakan sangat dekat. Walau umur mereka terpaut sekitar 7 tahunan, tetapi mereka cukup akrab dan sering berbagi cerita. Ditambah lagi, kediaman mereka cukup dekat. Mereka ini adalah tetangga yang rumahnya saling berdekatan. Namun, sahabat Historia, ternyata keakraban mereka ini justru tidak sebatas hanya hubungan pertemanan antar tetangga, yang mana ternyata Fitria juga akrab dengan suami Maimunah yaitu Pusini, yang mana kemungkinan besar karena mereka tetangga dan sering bertemu, jadinya mereka sering berkomunikasi. Dari akrabnya mereka, tiba-tiba antara Pusini dan Fitria terjadilah rasa saling suka. Entah siapa yang lebih dahulu mendekati. Namun yang jelas keduanya tiba-tiba jadi saling menaruh hati. Berawal dari saling tegur sapa di depan pagar rumah, lalu berlanjut menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar tetangga. Terus Pusini terpikat oleh Fitria, karena Fitria ini cantik dan masih muda. Lalu untuk beberapa waktu, mereka saling berkomunikasi. Tiba-tiba hubungan mereka pun semakin serius. Mereka memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam. Mereka semakin intens menjalin komunikasi. Mereka juga sering bertemu secara diam-diam di kebun belakang, atau terkadang bertemu di teras rumah untuk sekedar berbincang kecil. Mereka berdua berhasil menutup hubungannya rapat-rapat hingga sampai 2 tahun lamanya. Mereka berhasil merahasiakan hubungan tersebut, terutama kepada Maimunah sang istri. Selama terlibat dalam hubungan terlarang itu terus, Pusini sebenarnya merasakan beban atau rasa bersalah yang semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun di balik semua itu, dia sebenarnya sudah sangat cinta terhadap Fitria. Namun dia menyadari apa yang dia pilih ini adalah jalan yang salah karena dia sudah memiliki keluarga. Dari saat itu, Pusini sempat berpikir sedih rasanya kalau rumah tangganya dengan Maimunah
harus hancur gara-gara perbuatan perselingkuhan ini. Begitu juga dengan anaknya. Sudah pasti akan terdampak gara-gara kelakuannya ini. Maka dari itu, Pusini selama menjalani hubungan dengan Fitria selalu merasa ketakutan. Lalu selama 2 tahun itu, entah apa yang dirasakan oleh Pusini. Dia mulai menyesal atau dia mulai bosan dengan selingkuhannya Fitria. Di saat itu, Pusini mulai sadar dan merasa ingin perbaiki dan merubah jalan yang salah yang selama ini sudah dia pilih. Namun dia juga sadar, salah satu cara agar dia bisa memperbaiki semua ini adalah dengan pindah dari lingkungan tersebut. Karena jika dia masih di sana, dia tidak akan berhenti dan tidak akan bisa lepas dari Fitria. Karena menurut Pusini, selama ini yang membuat dia dengan Fitria itu lancar berselingkuh adalah karena rumah mereka saling berdekatan. Lalu mulailah di saat itu Pusini memikirkan bagaimana agar bisa terlepas dari perselingkuhan ini. Begitu ucapannya dalam hati. Pusini memikirkan hal itu hingga beberapa hari lalu tiba-tiba dia berpikir untuk mengajak anak dan istrinya untuk pindah dari Madura. Di saat itu yang terpikirkan di dalam benaknya adalah dia ingin pindah ke Surabaya. Lalu dia merencanakan caranya dan bagaimana nantinya kehidupan dia dan keluarganya di sana. Lalu setelah memantapkan hati Pusini, langsung menyampaikan rencananya ini kepada istrinya. Dengan kalimat sayang, sepertinya kalau kita hidup begini-begini saja, nggak bakal ada kemajuan deh. Lalu istrinya yang mendengarkan kalimat suaminya tersebut merasa bingung. Gini-gini aja? Gimana? Maksud kamu, kayaknya hidup kita baik-baik aja. Emang kamu selama ini memikirkan apa? Tanya Maimuna. Lalu Pusini berusaha untuk memberikan pengertian dengan berkata, aku sebenarnya ada rencana mau pindah ke Surabaya dan meniti kehidupan baru di sana. Aku mau memperbaiki diri aku di sana. Kayaknya nggak maju-maju masih gitu-gitu aja. Terus aku mau berusaha untuk buka usaha di Surabaya sama kamu dan anak kita. Dan saking cintanya dia sampai tidak mau kehilangan Pusini dan mencoba untuk bertanya kepada Pusini soal kelanjutan dan kepastian hubungan mereka. Dia bertanya hubungan mereka ini mau sampai mana. Lalu pada suatu hari Fitria mengajak Pusini untuk bertemu di tempat biasa. Di saat itu, Pusini pun mengiyakan ajakan tersebut. Dan ketika bertemu, mereka sempat berbincang-bincang. Hal yang random seperti hanya ingin menghabiskan waktu berdua. Di saat itu, tujuannya Fitria adalah ingin menyampaikan perasaannya kepada Pusini. Dan dia ingin meminta Pusini menikahi dia. Namun di saat itu, sebenarnya Pusini juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Fitria. Namun sesuatu tersebut adalah keresahan dari Pusini, yang mana Pusini ini sebenarnya sudah ingin mengakhiri hubungannya dengan Fitria. Tapi di saat itu obrolan mereka sedang seru-serunya. Fitria yang sedang sangat bahagia pastinya akan merasa sangat kecewa jika Pusini menyampaikan niatnya untuk mengakhiri hubungan antara mereka. Lalu akhirnya Pusini pun mengurungkan niatnya untuk berbicara dan memilih untuk tak mengutarakan niatnya tersebut di hari itu. Namun, sahabat Historia di tengah obrolan Fitria ini tiba-tiba membuka pembicaraan yang menyinggung persoalan hubungan mereka tentang keinginannya agar dia bisa dinikahi oleh Pusini. Dia itu mengatakan kalimat, mau ngomong mes, aku mau bicara hal yang serius deh sama kamu. Ayo bicara aja sekalian aja. Aku juga ada yang mau aku bicarakan sebenarnya. Tapi gak apa-apa,
Ya kamu duluan aja anggap Pusini. Fitria pun menjawab, ya udah, aku duluan ya mas. Jadi gini mas, kita kan udah nyembunyiin hubungan kita ini kurang lebih 2 tahun. Udah lama banget deh. Itu aku jadi penasaran. Apa kamu gak kepikiran untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi sama aku? Aku udah capek mas, sembunyi-sembunyi kayak gini nih. Aku mau kamu nikahi aku. Sama, kamu kan juga cinta sama aku. Gimana? Kamu mau gak kita nikah aja? Tanya Fitria. Mendengar ucapan dari Fitria, Pusini jadi bingung. Dia gak tahu harus mengatakan apa di tengah perasaan bingung tersebut. Padahal sejak awal dia ingin mengakhiri hubungan antara dia dan Fitria. Tapi kok malah Fitria meminta dia untuk segera dinikahi. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi. Di saat itu, Pusini terdiam sejenak. Lalu tidak lama dia pun berkata, gimana ya sebenarnya? Aku juga mau bahas soal ini sih. Jadi gini, aku tuh akhir-akhir ini kepikiran banyak hal. Aku sebenarnya berniat mau mengakhiri hubungan kita. Aku sudah memikirkannya matang. Kita harus putus dan kita akhiri saja hubungan terlarang ini. Cukup sampai di sini. Fitria yang mendengarkan pernyataan dari Pusini lantas sangat kaget. Dia langsung menjawab dengan nada tinggi, enggak ah, apa-apaan. Kok tiba-tiba kayak gini? Kok tiba-tiba langsung mutusin aku? Aku gak terima ya kamu ngelakuin ini sama aku. Aku gak terima ya. Udah, sekarang kamu jawab aku. Kamu pilih aku apa pilih Maimunah? Ucap Fitria sambil memberikan pilihan tersebut kepada Pusini. Di saat itu, Fitria berpikir kalau Pusini akan memilih dia. Makanya, dia berani mengucapkan hal itu. Namun ternyata, kenyataan berkata lain. Pusini malah lebih memilih istrinya. Dengan mengatakan maaf ya, tapi aku harus mengatakan ini aku memilih istriku. Aku juga mau mengatakan kalau aku sebenarnya mau pindah dari kota ini. Aku mau pindah ke Surabaya dengan istri serta anak-anakku. Rencananya di sana aku mau bikin usaha warung, ucap Pusini dengan nada yang lembut. Fitria yang mendengar hal itu merasa sangat kesal dan marah. Dia tidak terima atas apa yang diucapkan oleh Pusini dan dia tidak menyangka kalau dia akan dicampakkan begitu saja. Hatinya sangat terluka dan dia di saat itu mencaci maki Pusini lalu pergi begitu saja meninggalkan Pusini yang sebenarnya Pusini memang sudah berencana ingin menyampaikan hal ini kepada Fitria, tetapi menunggu waktu yang tepat dan menganggap kalau dia sudah berhasil putus dari Fitria. Dia pun di saat itu sangat bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk meniti kehidupan baru dengan keluarganya. Dan dia juga sudah mempersiapkan kehidupannya ke Surabaya. Lalu di samping itu ternyata marah. Fitria justru meledak. Dia merasa dendam. Dia merasa sakit hati. Dan dia tidak terima kalau Pusini lebih memilih Maimunah, istri sahnya. Kemudian tiba Fitria justru merasa sakit hati kepada Maimunah. Padahal yang menolak dia adalah Pusini. Tetapi entah kenapa, justru Fitria menyimpan rasa dendam kepada Maimunah. Lalu, karena rasa sakit hati tersebut, dia lantas berpikir jahat dan memulai merencanakan ide-ide jahat yang nantinya akan dijadikan sebagai ganjaran untuk Maimunah. Pikirnya jahatnya ini nggak main-main. Dia merencanakan aksi eksekusi. Dia sempat memikirkan hal ini sampai akhirnya hatinya mantap untuk mengeksekusi Maimunah. Di saat itu dia langsung melakukan persiapan. Yang dilakukan adalah mendengar ucapan dari Fitria. Pusini jadi bingung. Dia nggak tahu harus mengatakan apa di
tengah perasaan bingung tersebut. Padahal sejak awal dia ingin mengakhiri hubungan antara dia dan Fitria. Tapi kok malah Fitria meminta dia untuk segera dinikahi. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi. Di saat itu, Pusini terdiam sejenak. Lalu tidak lama dia pun berkata, "Gimana ya sebenarnya? Aku juga mau bahas soal ini sih. Jadi gini, aku tuh akhir-akhir ini kepikiran banyak hal. Aku sebenarnya berniat mau mengakhiri hubungan kita. Aku sudah memikirkannya matang, kita harus putus dan kita akhiri saja hubungan terlarang ini. Cukup sampai di sini." Fitria yang mendengarkan pernyataan dari Pusini lantas sangat kaget. Dia langsung menjawab dengan nada tinggi, "Enggak ah, apa-apaan. Kok tiba-tiba kayak gini? Kok tiba-tiba langsung mutusin aku? Aku gak terima ya kamu ngelakuin ini sama aku. Aku gak terima ya." "Udah, sekarang kamu jawab aku. Kamu pilih aku apa pilih Maimunah?" ucap Fitria sambil memberikan pilihan tersebut kepada Pusini. Di saat itu, Fitria berpikir kalau Pusini akan memilih dia. Makanya dia berani mengucapkan hal itu. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Pusini malah lebih memilih istrinya dengan mengatakan, "Maaf ya, tapi aku harus mengatakan ini, aku memilih istriku. Aku juga mau mengatakan kalau aku sebenarnya mau pindah dari kota ini. Aku mau pindah ke Surabaya dengan istri serta anak-anakku. Rencananya di sana aku mau bikin usaha warung," ucap Pusini dengan nada yang lembut. Fitria yang mendengar hal itu merasa sangat kesal dan marah. Dia tidak terima atas apa yang diucapkan oleh Pusini, dan dia tidak menyangka kalau dia akan dicampakkan begitu saja. Hatinya sangat terluka dan dia di saat itu mencaci maki Pusini, lalu pergi begitu saja meninggalkan Pusini. Yang sebenarnya Pusini memang sudah berencana ingin menyampaikan hal ini kepada Fitria, tetapi menunggu waktu yang tepat dan menganggap kalau dia sudah berhasil putus dari Fitria. Dia pun di saat itu sangat bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk meniti kehidupan baru dengan keluarganya. Dan dia juga sudah mempersiapkan kehidupannya ke Surabaya. Lalu di samping itu ternyata marah. Fitria justru meledak. Dia merasa dendam. Dia merasa sakit hati. Dan dia tidak terima kalau Pusini lebih memilih Maimunah, istri sahnya. Kemudian tiba Fitria justru merasa sakit hati kepada Maimunah. Padahal yang menolak dia adalah Pusini. Tetapi entah kenapa, justru Fitria menyimpan rasa dendam kepada Maimunah. Lalu, karena rasa sakit hati tersebut, dia lantas berpikir jahat dan memulai merencanakan ide-ide jahat yang nantinya akan dijadikan sebagai ganjaran untuk Maimunah. Pikirnya jahatnya ini nggak main-main. Dia merencanakan aksi eksekusi. Dia sempat memikirkan hal ini sampai akhirnya hatinya mantap untuk mengeksekusi Maimunah. Di saat itu dia langsung melakukan persiapan. Yang dilakukan adalah, yang pertama, dia memilih senjata, yaitu berupa celurit yang akan digunakan untuk mengeksekusi. Celurit yang digunakan oleh Fitria itu merupakan milik saudaranya. Lalu setelah semua persiapan dianggap cukup, Fitria menunggu selama 2 hari kemudian. Yang mana sebenarnya di saat itu dia masih deg-degan dan masih berpikir apakah aksi yang akan dia lakukan ini aman atau tidak. Lalu 2 hari kemudian tibalah harinya. Hari itu tepatnya pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Fitria mengetahui kalau Pusini sedang pergi ke Surabaya untuk mengurusi persiapan usahanya dan perpindahannya. Mengetahui hal itu,
Fitriah yang merasa ini adalah waktu yang tepat untuk dia menjalankan aksi eksekusi, lalu mulai menjalankan rencananya tersebut. Tepat pada pukul 3 dini hari, Fitriah mulai bersiap untuk ke rumah Maimunah. Saat itu, dia membawa sebilah celurit milik kakaknya yang ada di rumah. Lalu Fitriah langsung menuju ke rumah Maimunah. Pada saat Fitriah sampai di rumah Maimunah, dia dengan mengendap lalu masuk melalui pintu samping rumah dengan gampangnya. He thought it too. Ketika masuk di dalam rumah, dia mendapati Maimunah yang tengah tertidur dengan sangat polos. Melihat kesempatan yang cukup baik ini, Fitriah tidak mau membuang waktu dia. Langsung masuk ke dalam kamar tempat Maimunah tidur. Dan dengan penuh dendam, Fitriah mengangkat celuritnya yang berukuran 60 cm di atas kepalanya. Lalu celurit tersebut ditikamkan secara membabi buta tanpa ada jeda dan rasa kasihan terhadap Maimunah. Maimunah di saat itu merintis kesakitan. Dia sampai berteriak, namun teriakannya itu terhenti karena bacokan yang dilakukan Fitriah itu membuat Maimunah lumpuh tidak sadarkan diri. Cairan merah menggenang di mana-mana. Fitriah yang di saat itu melihat hal tersebut merasa sangat puas. Dia lalu kemudian pergi meninggalkan Maimunah yang sudah mulai terkulai lemas dan menghabiskan banyak cairan merah. Lalu di samping itu, ternyata di saat antara Maimunah dan Fitriah sedang bertengkar, di rumah Maimunah sedang ada kakaknya. Kemudian kakaknya yang berada di sana sempat mendengar adanya suara ribut. Lalu karena kakaknya ini merasa penasaran, dia lantas keluar kamar. Dia langsung menghampiri Maimunah. Namun betapa kagetnya ketika dia mendekati adiknya, itu sudah dalam keadaan yang tidak sadarkan diri dan berlumuran cairan merah. Kakak dari Maimunah ini berteriak sejadi-jadinya. Lalu di bagian ujung pintu, dia mendapati Fitriah yang di saat itu belum sempat melarikan diri melihat hal tersebut. Tanpa ragu dan tanpa basa-basi, dia pun kemudian mengejar Fitriah dengan berkata, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lari ya, kamu, teriak kakaknya, kakak Maimunah. Di saat itu mengejar Fitriah, namun sayang, Fitriah ini berlari dengan begitu cepat sehingga kakak Maimunah ini tidak berhasil mengejarnya dan sadar kalau percuma dia mengejar. Dia pun teringat kalau ada adiknya yang masih kesakitan di dalam rumah. Lalu dia pun lantas kembali ke rumah sambil berteriak, yang mana teriakan ini ternyata mengundang warga setempat untuk bangun dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu salah seorang warga yang juga ikut melihat kejadian tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian ini. Suaminya yang tengah pergi ke Surabaya juga turut dihubungi, dan pihak polisi yang mendapati laporan tersebut kemudian segera bergegas melakukan evakuasi jenazah demi kepentingan penyelidikan. Namun di samping itu, Fitriah ternyata berhasil melarikan diri. Dia sempat menyimpan celurit yang dia gunakan untuk mengeksekusi tadi. Lalu dia bawa pulang dan tidak lupa juga dia membersihkan diri dan mulai membuang pakaian yang digunakan saat mengeksekusi. Dia membuang pakaian itu di area semak-semak yang tidak jauh dari rumahnya. Lalu di samping itu ternyata sampel pemeriksaan terhadap jenazah Maimunah sudah didapatkan. Dan akhirnya keluarga sudah bisa membawa jenazah Maimunah pulang. Tidak lama-lama setelah jenazah dibawa pulang, pihak keluarga kemudian langsung menguburkan jenazah Maimunah yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu tempat pemakaman umum yang sangat dekat dengan perumahan mereka. Lalu di sisi lain, usai melancarkan aksinya tidak terlihat gelagat mencurigakan dari Fitriah. Dia selalu berhasil mengelabui keluarga dan ikut menghadiri acara pemakaman Maimunah. Saat itu, Wahania pura bersedih mengucapkan bela sungkawa. Namun padahal itu semuanya lagi mikir, yang mana sebenarnya dia sama sekali tidak pernah merasa bersalah
atas apa yang dia lakukan. Bahkan setelah itu bisa tetap tenang melakukan aktivitasnya dan dia tidak menampakkan raut wajah yang cemas atau merasa bersalah. Bahkan Fitria ini masih tetap di media sosialnya, terutama TikTok. Tapi di Solid 2, pihak kepolisian tidak menyerah. Begitu saja berkat ketelitian dan kejelian pihak penyidik. Perbuatan keji dari Fitria akhirnya terkuak. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan menginterogasi berapa orang yang ada. Di TKR termasuk kisah itu ada kakaknya Maimunah. Pada saat ditanyakan, kakaknya itu mengatakan kalau pelakunya merupakan seorang perempuan berhijab. Perempuan itu membawa celurit. Tak lupa juga dia menyebutkan bagaimana gerak-gerik dari wanita tersebut. Dan dari keterangan yang didapat, pihak kepolisian mencatat itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu setelah hasil dari pemeriksaan selesai dan mengumpulkan barang-barang, bukti polisi mulai mencocokkan juga dengan apa yang sudah diterangkan oleh kakak dari Maimunah. Semua data tersebut mengarah kepada satu nama pelaku, yaitu terduga pelaku yang dinyatakan adalah Fitria. Di saat itu, Fitria tidak menyangka aksinya ini akan terbongkar. Lalu, pada tanggal 15 Januari tahun 2024, berdasarkan semua data bukti yang ada, pihak polisi mulai mendatangi kediaman Fitria untuk melakukan penangkapan. Di saat itu, Fitria sedang asyik bermain TikTok. Tiba-tiba dia merasa kaget dengan kedatangan sejumlah polisi ke rumahnya. Namun demikian, dia tahu kalau polisi datang untuk apa. Lalu seketika, lidahnya jadi kaku dan dia gelagap, tidak berkutik saat tidak bisa mengatakan atau melakukan apa-apa, yang mana hal itu membuat polisi semakin yakin kalau pelakunya merupakan Fitria. Lalu, tanpa basa-basi, pihak kepolisian langsung membawa Fitria ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat ditanyakan, awalnya tidak mau mengakui perbuatannya. Namun pihak kepolisian yang menemukan barang bukti baru di rumahnya tersebut, yaitu celurit yang digunakan untuk mengeksekusi dan pakaian yang digunakan oleh Fitria. Saat kejadian juga ditemukan, dan atas desakan polisi akhirnya Fitri mau tidak mau mengakui perbuatannya saat itu. Dia mengatakan kalau dia sangat merasa cemburu pada istri sah pacarnya. Dia tidak terima jika pacarnya tersebut justru memilih istri sahnya. Dia di saat itu tidak rela jika cintanya harus dibagi dengan istri sahnya. Makanya dia sampai bela-belain mengatur rencana untuk mengeksekusi atau menghabisi orang yang menghalangi cintanya terhadap Pusini. Padahal di saat itu, apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Atas tertangkapnya Fitria, warga di sana sangat syok. Bahkan pihak keluarganya juga sangat syok dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fitria pada kejadian tersebut. Yang mana di saat itu, keluarga Fitria diberitahukan oleh seseorang yang mana mereka kenal sejak lama dan merupakan tetangga mereka juga. Lalu atas kejadian tersebut, jenazah yang manapun dipulangkan kepada keluarganya. Sementara Fitri, akhirnya dari kasus ini, dia terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.